undang-undang. Di Indonesia sudah ada kemajuan di dalam masalah undang-undang, yaitu meningkat perzinaan. Di orang yang berzina itu akan dijerat hukum ancaman penjara 7 tahun. Nyodok pola-pola zino itu pun untuk ancaman 7 tahun. Kan proses peningkatan walaupun tidak dijilid, tapi daripada dijilid kan di penjara 7 tahun. Hanya saja di penjara itu kalau ada delik pelaporan, enggak terus mari ngoten setiap wong zina di penjara enggak. Dan yang boleh melaporkan hanya yang dirugikan. Enggak bisa orang melaporkan orang lain berzina itu enggak bisa, hanya yang dirugikan. Yang dirugikan itu termasuk orang tua atau anak yang dirugikan, atau orang yang diperkaos. Nah, kalau suami istri itu malah justru 7 atau 9 tahun, karena tidak hanya perzinahan tapi pasal perselingkuhan itu bisa. Itu 9 tahun. Nah, ini ya. Cok macam-macam ngeloni bojone wong. 9 tahun. Niku sing wedok barang nggih 9 tahun. 9 tahun pasal perselingkuhan. Cuman dari itu masih menyisakan permasalahan yang sulit dan rumit, yaitu ketika seorang wanita datang pada polisi melaporkan kalau dia diperkosa dan berani bersumpah, apakah ini bisa diterima? Padahal tidak punya saksi, dan rata-rata perkosaan yang memang tidak punya saksi diperkosa. Ini menjadi masalah yang jadi tidak punya saksi, terus dia merasa diperkosa, mengaku menuduh diperkosa. Inilah event Islam. Orang yang tidak punya saksi menuduh seorang zina malah justru akan dihukum. Dia yang melaporkannya akan dihukum di sana itu cambukan 80 kali. Waladina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajlidum samanina jaldah. Bahkan walatuk palu minhum syahadatun abadah wa ulaika murtasikun, tidak bisa diterima penyaksiannya selama-lamanya. Bisa dinikah kasih apa iso rasa. Illal ladzina tabu wa aslahu, coba tobat. Tapi cara bukan senajan tobat niku tetep gak iso dadi saksi. Niku lek wong menuduh niku. Nah, besar sekali penuduhan ini juga gampang ngeser-ngeser berita tentang penuduhan zina, ngeser-ngeser ya kena kabel. Bahaya. Nah, ini permasalahan ketika nanti kalau tidak diterima, maka bagaimana cara menuntut wanita yang terdiskriminasikan yang semacam ini? Karena sementara ini akhirnya wanita tidak berani untuk melapor daripada dirinya sendiri kena pasal pencemaran nama baik malah justru berat. Kalau kan lapor ini nanti bisa subur terus pemerkosaan. Terus bagaimana untuk menuntut haknya wanita yang telah diperkaos ini? Nah ini kalau tidak diterima, maka dia akan membahayakan terus, akan menjadi sasaran orang yang tukang merkosa terus melarikan diri, kan enggak bisa tertangani. Jadi lek diterima juga bahaya.
Kalau diterima penyaksiannya, ini nanti dikhawatirkan akan terjadi menuduh atau mengaku diperkosa oleh seseorang. Nah, padahal orang yang dituduh tidak mengaku dan tidak merasa. Masa di situ dengan pengakuan wanita terus orang itu harus dihukum? Bagaimana kita harus menghormati praduga yang tidak bersalah? Jadi ini bahayanya dan malih ini mungkin. Nah, ini kira dituruti dengan pengakuan orang itu nanti masih orang lain dari sasaran perkosa lah, ya repot nih. Nah, ini kan juga bahaya kalau tokoh-tokoh dituduh untuk merkosa. Ini kan tidak bahaya sekali, tidak diterima ini kalau dengan sumpah itu diterima. Bahkan kalau dia punya bukti, misalnya gokatok terus sebagainya, nah itu udah sokok. Jangan-jangan yang merkosa orang lain terus marunun yang dicatat itu orang yang itu berkerja ono geliting, buat kerja ono terpandang, akhirnya terjadi terjadi dituduh, akhirnya dihukum. Lalu dia sangat kerepotan. Jadi undang-undang yang jadi dan sudah diresmikan, walaupun praktiknya 10 tahun lagi karena masih uji coba, tapi PU-nya terus ini wanyar ini menggunakan. Jadi orang terus gampang klek. Makanya orang-orang yang langsung menyarankan zina dihap harus dijilid. Penak betul, tapi lagi praktek pelan-pelan mumet teman-teman ini. Ini kemauan sudah ada undang-undang klek, dan itu terus piye jeliknya itu piye gitu. Padahal zaman Kanjeng Nabi sampai sekarang tidak ada orang yang jihad zina itu dengan cara saksi. Orang ini umum itu disebut berdasarkan saksi 4. Nah, karena apa? Karena golek saksi 4 dulu, sing adil, itu iso. Terus saksi itu harus tahu, harus melihat seperti halnya masuknya timbul lagi sumur ya iso. Padahal melihat suku 4 gitu saja itu gak bisa kita menuduh, itu gak bisa. Ini enaknya dengan ikrar. Nah terus piye cara penanganannya? Ini Masya Allah, dia akan dibakasi nah terus dia sendiri manusia. Karena dalam Islam itu gini, harus tetap gak bisa diterima. Wanita itu walaupun bersumpah gak bisa diterima, kecuali ada 4 saksi. Nah saya ini mendatangkan 4 saksi tidak bisa. Nah, terus cuma jadi bagaimana untuk menghilangkan diskriminasi yang semacam ini nek ana wong wedok sing bener-bener diperkosa, terus piye caranya? Ayo, semuanya serba sulit nih, udah diterima itu nanti laki-lakinya jadi korban, gak diterima terus dia ini gitu sih, masalah yang besar. Mulanya terus lagi perkawinan yang sah yang tidak hukum zina itu yang tercatat di dalam KUA. Mulanya ojo melok-melok, ojo wani-wani nikah siri. Karena nikah siri itu dalam pemerintahan hukum negara tetap dihukumi zina. Sebab apa? Kalau tidak dibawa, tidak ada catatan. Nah, kalau dia zina berarti kalau dilaporkan seorang istri dan seterusnya, ini perselingkuhan 9 tahun baru. Lek enek laporan.
Ya. Terserah lah dilapor 9 tahun tapi kelangan bojo kuwi. Tinggal pilih tobat para rawuh. Napa mending dipegat apa diwayu. Lagi. Ya denger itu. Niku tasik niku sing pasal-pasale sing dibahas kata niku kula bojoraken siji